International. Symposio. Of Adherent Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu edisi santai diskusi santai mingguan setiap pukul 10 hingga pukul 11 di hari Rabu bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, dan telah hadir di tengah-tengah kita pada minggu kali ini yaitu dari divisi onkologi ginekologi, yaitu bertemakan penanganan kanker ovarium pada usia muda. Dan yang kali ini akan bertugas yang pertama yaitu guru kita semuanya, yang yaitu Dr. Pujo Hartono, spesialis obgyn subspesialis onkologi, yang akan berlaku moderator, dan juga dua narasumber. Yang pertama itu Dr. Brahmana Skandar, spesialis obgyn subspesialis onkologi, dan yang kedua itu Dr. Indra Yuliati sebagai spesialis onkologi. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan momen kali ini untuk bisa menanyakan langsung, baik melalui fitur Q&A atau kolom chat, atau lebih baik lagi bila mana berkenan untuk berdiskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator kita melalui raise hand. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai acara, kami persilakan dulu kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, yaitu Dr. Brahmana, untuk bisa memberikan sambutan. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mestinya langsung aja nanti dua kali muncul saya ini ya. Yang saya hormati, Dr. Pujo Hartono, guru saya, kemudian kolega sesama satu divisi, Dr. Indra Yuliati, Dr. Arif Tunjung Seto, Dr. Ari, sama Dr. Aga, dan tim semua. Tidak terasa edisi ke-215 ya, edisi 215. Dulu pada saat awal-awal meng-create acara ini, sempat ada tercetus salah satu diskusi, apa topiknya tidak habis gitu ya. Kemudian kalau dibuat tiap minggu, sekarang sudah edisi 215. Kemudian sampai pada kesimpulan, kalau topik tidak pernah akan habis. Kenapa kalau tidak pernah akan habis? Karena perkembangan dunia kedokteran demikian pesatnya, demikian pesatnya. Approval obat baru itu hampir ada tiap bulan itu dari FDA itu ya. Kemudian publikasi, guideline baru dan lain-lain hampir tiap bulan. Jadi pace-nya itu per 5 begitu ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana pace perkembangan kedokteran negara maju dengan persen 5, kita juga harus persen 5 dengan segala keterbatasan semuanya. Jadi salah satunya medianya adalah TAS, mengupdate ilmu kita. Demikian dari saya, pendek, singkat. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah setia mengikuti acara TAS sampai edisi ke-215. Salam hormat saya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Brahmana. Alhamdulillah, semoga tanya apa saja bisa memberikan manfaat dan sekaligus update ilmu, nggih. Karena insya Allah fleksibilitasnya, jadi bila mana ada wacana tertentu atau ada update-update, bahkan kami terus terbuka
terhadap usulan judul dan mungkin ada pembahasan segala sesuatu bisa disampaikan kepada kami sehingga nanti akan kami sampaikan kepada tim untuk siapa tahu akan difasilitasi. Makasih untuk mensingkat waktu. Sekali lagi kami segera silakan kepada Dr. Budi Hartono selaku moderator untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ketua Departemen Dr. Brahmana, kemudian eh, pembicara sekaligus pembicara Dr. Indrayul, kemudian ada Dr. Ari, Dr. Aga, dan kepada seluruh peserta. Pagi ini, ya ini kali ini topik kita tentang onkologi. Pagi ini saya baca di menarik ini di Jawa Pos 4,4% peserta screening positif kanker cervix. Wah, ini lumayan. Artinya apa ya, cukup banyak ya. Kali ini kita memang membicarakan tentang ovarium, tetapi kanker saya kira masih tantangan, dan dari BPJS saya kira biaya untuk penanganan kanker ini juga termasuk yang 5 besar kalau nggak salah. Dan ini mungkin kesempatan untuk teman-teman apakah SPOG umum, kemudian teman-teman dokter itu untuk berkiprah ya di dalam memerangi kanker sedini mungkin tentunya. Baik, topik kali ini adalah ini luar biasa yang sudah ke 215. Topik kali ini tentang eh, kanker ovarium pada usia muda. Usia muda ini apa ya? Usia muda ini berapa sih yang disebut usia muda? Ada yang disebut adolesen pada ovarian cancer. Usia muda yang disebut ini bagaimana? Nanti mungkin akan dijelaskan. Ada dua pembicara. Yang pertama Dr. Brahmana. Mungkin yang kedua aja nanti ya, Dr. Brahmana. Ya. Sebagai Ketua Departemen Opjin Rumah Sakit Dr. Sumo, RS Fakultas FK UNER, dan juga beliau ini Ketua Himpunan Himpunan Onkologi Ginekologi se-Indonesia. Jadi Ketua se-Indonesia di bidang kanker kandungan ini Dr. Brahmana. Luar biasa Dr. Brahmana. Kemudian Dr. Indrayul ini yang banyak bergerak di bidang deteksi dini kanker serviks terutama. Tapi kali ini berbicara tentang kanker ovarium. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin Dr. Indrayul sudah siap, Dr. Indrayul? Dr. Indrayul dulu, nanti Dr. Brahmana bahkan ngegongi saya. Silakan, Dr. Indrayul. Nggih, terima kasih Dr. Pujo. Sudah terlihat jelas nggih? Jelas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai penanganan kanker ovarium pada usia muda. Seperti kita ketahui, kanker ovarium itu masuk 5 besar paling sering ya, kanker pada wanita di Indonesia dengan insiden seperti demikian, di mana kalau di bidang ginekologi dia nomor ini dia ya, dia setelah kanker serviks. Apa sih kanker ovarium itu? Kanker ovarium itu merupakan silent killer karena angka kematiannya cukup tinggi, gejalanya juga pada wanita tidak khas. Di sini dikatakan bahwa keluhannya itu yang paling sering itu biasanya ya tidak berhubungan dengan gangguan di ginekologinya karena keluhannya sering abdominal pain, kemudian sering kencing, perut membesar, kadang juga terasa perutnya penuh atau pegas seperti itu. Seperti kita ketahui, kanker ovarium itu dibagi menjadi 2. Yang pertama non-epithelial ovarian cancer yang 10% dan epithelial cancer yang merupakan 90%. Yang nanti kita bisa lihat di sini paling sering terjadi pada usia muda yaitu pada yang kasus yang germ cell. Kasus yang epithelial ini mencapai 90%. Kalau kita lihat di sini ada beberapa frekuensi ya dalam hal ini yang masa pada anak-anak yang bisa dikategorikan di sini yang non neoplastik itu ternyata masa kalau pada anak-anak itu 64%. Yang malignan itu di sini dikatakan hanya 8%. Jadi kalau saya lihat di sini
flow chartnya ya memang sampai pemeriksaan tumor markernya lengkap, di mana di sini kita cekkan mulai dari CA125, alfa fitoprotein, LDH, dan beta HCG. Ya. Bagaimana kalau kanker ovarium pada usia muda? Penanganan kanker ovarium pada usia muda meliputi banyak pendekatan, mulai operasi, kemoterapi, terapi target, sampai imunoterapi. Dengan mempertimbangkan usia, keinginan untuk mempertahankan kesuburannya, pilihan pengobatan sangat bergantung kepada jenis kanker, stadium, dan kondisi pasien secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, primary ovarian neoplasma pada usia muda itu sebagian besar adalah di tipe germ cell, di mana kalau usia di bawah 20 tahun, dia itu mencapai 59%. Sedangkan kalau pada usia 20 sampai 50 tahun, yang tipe epitelial itu kasusnya lebih lebih banyak, sedangkan untuk germ cell hanya sekitar 14%. Kapan sih masa pada adnexa itu harus dioperasi? Di sini dikatakan bahwa, ini saya ambil dari Desaya tahun 2023, ovarian cyst strukturnya itu 5 cm, ya, diameter 5 cm, kita observasi sampai 2 bulan tidak ada regresi. Kemudian ada lesi solid pada ovarium, kita juga harus segera melakukan operasi. Kemudian adanya papil, ya. Terus kemudian apabila massa lebih dari 10 cm itu juga harus segera kita operasi. Ada acid test, ya. Terus kemudian ada palpable adnexal mass, ya. Terus kemudian ada torsi atau rupture. Kalau kita lihat di sini, operasi untuk mempertahankan kesuburan pada wanita muda yang menginginkan fertility sparing, dikatakan bahwa penanganan konservatif berarti operasi itu untuk mempertahankan potensi reproduksi tanpa mengorbankan kemungkinan penyembuhan. Ini bisa diterapkan pada wanita di bawah usia 40 tahun, di mana kriteria ini kalau kita lihat dari Telinde, bahwa pasien itu menginginkan fertility-nya, pasien dan keluarganya itu konsen dan agree, setuju untuk close up, follow up. Jadi jangan sampai dia terus kemudian loss of follow up dan akhirnya recurrent mass dan sebagainya. Di sini dikatakan tidak ada no evidence of dysgenetic gonad, dan pada kasus-kasus spesifik di mana di sini dikatakan suatu germ cell tumor, kemudian sex cord stromal tumor, borderline tumor, dan early stage dari invasive epithelial tumor. Pembedahan untuk pasien muda dengan kecurigaan keganasan ovarium, sebelum operasi sebaiknya kita diskusikan semua kemungkinan temuan pembedahan, skenario klinis, ya, dan akhirnya pilihan pembedahan sebelum pembedahan itu kita kerjakan. Karena ini berkepentingan sekali daripada nanti kita dituntut dan sebagainya. Memang untuk kasus-kasus ginekologi terutama yang bahasanya usia muda, kita harus preserve fertility itu, ini harus kita pertimbangkan dengan bagus untuk KIE-nya. Jangan sampai nanti terjadi timbul tuntutan dan sebagainya. Dengan catatan, jika pasien itu anak-anak, orang tua perlu memahami informasi ini dengan jelas. Ya. Kesalahan umum dalam penanganan ini adalah penentuan stadium bedah yang tidak lengkap dan BSO yang tidak diperlukan. Memang kandidat optimal untuk penanganan konservatif ini adalah pasien muda dengan penyakit stadium 1. Terus kemudian jika hanya satu ovarium, maka kita cukup kerjakan usul, terus kemudian kita lakukan freescope, bila freescope-nya ganas, kemudian ovarium kontralateral itu normal, uterus normal, ya kita pertahankan. Kemudian kita kerjakan konservatif surgical staging, operasi kita lanjutkan dengan biopsi, menilai kelenjar getah bening, diafragma, omentum, dan sebagainya. Kalau biopsi ovarium kontralateral itu, ovarium kontralateral normal, maka biopsi itu tidak direkomendasikan. Ini ada catatan bahwa kita melakukan operasi yang sangat spesifik dalam hal ini, angkat kandungan pada usia yang muda itu hanya berdasar pada pemeriksaan freescope itu tidak disarankan. Di sini dikatakan apabila masih in doubt, ya lebih baik menunggu parafin cup, ya, untuk pasien yang masih muda. Tapi ini dari awal kita jelaskan di KIE-nya, di skenario-nya, bahwa kalau ini pemeriksaan potong beku itu merupakan pemeriksaan cepat dengan adanya kita tidak bisa melanjutkan dengan IHC dan sebagainya, sebaiknya kita menunggu hasil parafin cup, dan apabila diperlukan operasi kedua, maka keluarga juga sudah siap daripada kita telanjur untuk melakukan histerektomi. Histerektomi telah menjadi praktek umum jika dikerjakan salpingo oophorectomy,
Tetapi ini pada saat dulu, tapi dengan teknologi sekarang dengan adanya transfer oosit donor dan dukungan hormonal memungkinkan wanita tanpa ovarium untuk menjalani kehamilan intrauterin. Demikian juga jika rahim atau satu ovarium diangkat karena keterlibatan tumor, maka pilihan kesuburan itu bisa, tetapi menggunakan surrogate mother. Seperti itu. Ini di protap di tempat Sutomo dikatakan panduan tata laksana kanker ginekologi untuk pasien yang masih muda di bawah 30 tahun kita cekkan tumor markernya secara lengkap AFP, beta HCG, CA125, CA dan LDH. Terus kemudian untuk tindakan operasinya kita kerjakan frozen section. Bagi yang tidak mempertahankan fertilitas ini cukup mudah, tetapi pada kondisi tertentu di mana diskeminomah stadium 1A atau imatur teratoma stadium 1A grade 1, maka pasien ini tidak memerlukan pemberian kemoterapi sehingga kita follow up. Makanya pentingnya kita melakukan operasi pada kasus-kasus kanker pada ginekologi. Itu penentuan untuk surgical settingnya sangat diperlukan untuk menghindarkan pasien itu terpapar dari obat kemoterapi. Terus kemudian pada yang mempertahankan fertilitas, kita kerjakan USO, biopsi peritoneum, biopsi omentum, biopsi dengan suspicious area, dan kemudian kita tunggu hasil parafin cup-nya. Kalau ini suatu germ cell, maka kita bisa berikan kemoterapi berdasarkan favorable and unfavorable menggunakan PEP. Apabila kita menerima rujukan ya dari luar dengan misalkan pasien post uso dan sebagainya, terlebih dahulu biasanya kita surati, minta laporan operasi, kita minta review PA terlebih dahulu. Apabila operasinya itu belum komplit, maka kita kerjakan nanti untuk lanjutnya dan kemudian kita kerjakan kemoterapi. Dan kemudian kalau ini pada kasus yang tadi diskeminomah stadium 1A maupun imatur teratoma kita mengerjakan untuk follow up. Ya, jadi saya demikian Dr. Pujo, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Indrayul. Singkat, jelas. Jadi intinya bahwa pada usia muda itu peran dari anamnesis, kemudian KIE itu sangat penting. Kemudian sekonservatif mungkin karena kita tahu mayoritas meskipun masih ada juga ya, mayoritas non epitel, germinal atau non epitel. Dan kalau bisa sekonservatif mungkin meskipun ya tidak menutup kemungkinan untuk kalau terpaksa dilakukan ya tindakan yang agresif tentunya. Baik, selanjutnya Dr. Brahmana, silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Pujo. Saya coba share screen ya, saling menambahkan. Nah ini, oke, sudah terlihat ya Dr. Pujo, ya? Jelas. Continue to share. Oke, kanker ovarium pada usia muda. Nah, ini sejawat-sejawat semua, kanker ovarium itu nomor 3 di kita itu ya. Di Indonesia nomor 3. Data terbaru WHO. Rilis 2024, publikasinya, pengumpulan datanya 2022. Globogen. Bisa di-search di web namanya IARC gitu ya. Intinya ternyata cervix sama ovarium itu nomor 2 pada female di Indonesia ya. Di luar negeri cervix sudah terbuang dari 5 besar, di Singapura nomor 12. Nah, ini fakta kanker ovarium di Amerika ya. Kita mungkin sedang membuat studinya ya. Jadi 50%, separuh itu usianya di atas 60. Jadi semua kanker ovarium itu gampangannya separuh di atas 60. Itu pengingat yang gampang ya. Separuh ya. Nah, terus angka kejadiannya itu kalau di Amerika menurun terus kanker ovarium itu. Kenapa? Karena mereka itu favorit pil KB ya. Kontrasepsi terbanyak di Western itu pil KB mereka itu ya. Di kita kan mungkin spiral ya, IUD dan lain-lainnya. Sehingga insidens kanker ovarium menurun karena memang faktor protektif. Tetapi itu tidak yang pada usia muda. Usia muda different story karena jenis histopatologinya berbeda ya. Nah, mostly stadium lanjut ya, saya nggak usah lama-lama di sini. Nah, kalau ada yang menanyakan, kanker ovarium itu terjadi pada usia berapa? Bisa semua usia. Tadi separuh di atas usia 60 ya, di Amerika separuh. Tetapi ternyata di bawah 20 pun juga bisa kalau lihat gambar ini. Dan tempat kita usia muda, Dr. Puja menanyakan tadi, usia muda itu
itu berapa gitu ya. Tidak ada patokan yang pasti. Tetapi yang perlu kita ingat adalah setiap kita menjumpai kanker ovarium atau kista ovarium atau suspek ovarian cancer, usia di bawah 30 tahun, pemikiran kita, mindset kita pertama adalah germ cell. Sisinya germ cell. Kenapa? Karena kurang dari 30 tahun yang jenis epitel yang notabene terbanyak itu hanya kurang dari 1% kira-kira ya, hanya kecil sekali. Mostly adalah germ cell. Nanti kita lihat pada di sini ya. Ini saya nggak usah bahas lagi. Ini tipe utama kanker ovarium. Kenapa kita utarakan? Karena kita agar refreshing. Satu germ cell, yang kedua epitel, yang ketiga sex cord. 90% adalah tipe epitel, 90%. Yang 10% terbagi germ cell dan sex cord. Nah, pada usia muda itu koneksinya adalah dengan germ cell yang atas itu, germ cell ovarian cancer. Tetapi highlight-nya untuk sejawat semua, hati-hati ketika menjumpai germ cell ya. Nanti kenapa kok hati-hati? Nah, ini kira-kira kalau bagian ovarium, itu kalau epitel, itu pelapisnya ini. Hampir 90% kanker ovarium itu dari pelapisnya ini, dari epitelnya. Ya. Germ cell itu dari bagian-bagian di dalamnya ini. Sex cord dari stroma pendukungnya. Ya. Jadi yang paling banyak epitel, usia muda itu paling banyak germ cell. Ya. Nah, ini epitel adalah 90% ya. Ini kemudian sisanya germ cell, sex cord atau mix campuran ya. Pada usia muda sebagian besar adalah germ cell ya. Nah, yang non epitel alias germ cell pada usia muda kan germ cell yang terbanyak. Itu prognosisnya itu lebih baik dibanding jenis epitel. Jadi ini sebetulnya keuntungan, keuntungan dalam tanda kutip banyak terjadi pada usia muda, bahasa Jawanya adalah prognosisnya baik. Ya. Kenapa? Karena sangat kemosensitif. Jadi mungkin Allah itu, iya dia dikasih kanker usia muda, tapi ini kemosensitif. Sehingga kemungkinan kesembuhan sangat baik pada germ cell. Ya. Nah, dibagi menjadi tiga jenis utama germ cell itu. Satu disgerminoma, yang kedua imatur teratoma, yang satu York sac tumor atau endodermal sinus tumor. Kenapa saya bilang harus aware kita? Karena hati-hati kalau kita menjumpai hasil patologinya. Hasil patologinya itu tidak serem-serem banget loh ya. Beda ketika adenokarsinoma, sarkoma, karsinosarkoma. Image kita itu langsung ganas gitu ya. Nah ini kan cuma tumor gitu ya, disgerminoma, imatur teratoma, York sac tumor. Tidak kurang garang mengesankan ganas begitu ya. Hati-hati terlewat ya. Padahal ini ganas ya. Jadi disgerminoma, imatur teratoma, dan York sac tumor. Sering pada usia muda ya. Sering pada usia muda. Untung kenapa? Kalau usia muda dikasih yang banyak epitel susah kita ya, susah kita. Sensitif terhadap kemoterapi, sehingga operasinya lebih bisa konservatif. Dalam bahasa sederhana, saya lakukan operasi, sisanya biar tugasnya kemoterapi. Bisa itu kalau pada yang germ cell, karena dia highly kemosensitif. Ya. Nah, epitel itu sekitar 1% terjadi kurang dari usia 30 tahun. Jadi jangan mikir epitel. Artinya apa? Clinical practice-nya, tumor markernya yang diperiksa utamanya adalah tumor marker dari tipe-tipe germ cell. LDH untuk disgerminoma, alpha fetoprotein untuk York sac tumor atau endodermal sinus tumor, beta HCG untuk non-gestasional choriokarsinoma. Jadi perlu pemeriksaan tumor marker untuk jenis-jenis germ cell. Karena yang CA125 epitel itu ternyata kurang dari 1% kalau usianya kurang dari 30 tahun. Ya. Nah, ini menarik ya. Menariknya mana? Kita lihat yang distant stage ya. Jadi even pada distant stage, dikala yang epitel itu angka ketahanan hidup 5 tahun hanya tinggal 20% atau ya 30% maksimal, itu yang distant metastasis pada germ cell itu masih 71% loh angka ketahanan hidup 5 tahun. Luar biasa. Kenapa? Karena sebagian besar terjadi di stadium dini. Yang kedua, even pada stadium lanjut pun itu sangat kemosensitif sehingga lebih bisa konservatif kita. Ya. Jadi ini tumor marker sudah dijelaskan Dr. Indra ya, saya lewatin. Nah, terapinya apa? Konservatif terapinya. Kenapa? Jadi kalau sejawat semua di daerah misalnya, wah ini saya operasi umur 20 tahun, saya nggak punya frozen section, nggak punya free scope, nggak tahu jinak ganas, saya harus ngapain nih? Saya angkat THBSO atau
SOD atau SOS saja. Konservatif kalau pada usia muda. Dan nanti kalau ganas gimana? Lebih mudah reopen daripada kita dalam satu kesempatan langsung THBSO. Susah kita kalau ternyata kita overtreatment, kasihan pasiennya. Jadi hanya SOD atau SOS, ketika hasilnya ganas, rujuk ke center tersier. Nanti center tersier akan mendiskusikan dengan tumor boardnya, kemudian kalau perlu reopen, lebih mudah reopen daripada kita ngangkat langsung THBSO, gitu ya. Jadi message-nya adalah sekonservatif mungkin menjumpai kista ovarium curiga ganas pada usia muda. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, tujuan operasi pada kanker ovarium itu basically ada dua. Pada stadium lanjut, tujuannya adalah bagaimana mencapai R0, residunya 0. Joint digestif, potong ususnya kalau ada infiltrasi usus, kalau ada misalnya di liver metastasis direseksi. Tetapi kalau pada stadium dini, tujuan utama adalah menentukan stadium secara akurat. Artinya apa? Kalau misalnya pasien itu SOD saja gitu ya, hasilnya ternyata diskerminoma, maka kita akan menawarkan untuk reopen. Kenapa? Kalau itu limfonod ipsilateralnya, kemudian omentumnya, kemudian biopsi peritoneumnya dikerjakan semua dan hasilnya negatif, confirm stadium 1A bisa tanpa kemoterapi dia. Nah, kalau nggak dikerjakan, maka ya wes Bu, di kemoterapi saja. Kasihan pasiennya, padahal bisa terhindar dari kemoterapi. Nah, itu kenapa pentingnya penentuan stadium secara akurat pada stadium dini. Ya, ini surgical staging prosedur, bla 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 nanti bisa dicari sendiri ya, intinya ya. Nah, sebetulnya tidak harus histerektomi pada kanker ovarium udah usia muda yang sel karena survivalnya tidak pengaruh ya. Nah, operasi kanker ovarium macam-macam, mulai ekstensif, ya mudah sampai sulit ya itunya ya. Nah, semua sel ovarian cancer memerlukan kemoterapi pasca operasi ya, kecuali dua. Diskerminoma stadium 1A, imatur teratoma grade 1 stadium 1A. Nah, karena kita itu ada kesempatan untuk dua jenis ini tanpa memberi kemoterapi after surgery, maka kalau pasien itu dilakukan SOS saja atau SOD saja, kita kan tidak bisa confirm bahwa dia stadiumnya 1A. Kok tahu 1A? Loh, saya belum ngambil omentumnya, ada mikrometastasis enggak? Saya belum biopsi peritoneum, ada mikrometastasis enggak? Padahal kalau ada mikrometastasis, ya bukan 1A. Artinya dari yang tanpa kemo menjadi harus kemoterapi, begitu ya. Makanya kita menjelaskannya adalah, Bu, hasilnya ternyata ganas, operasi sebelumnya sudah sangat betul yang dilakukan, tetapi PA-nya itu ganas, sehingga Ibu karena jenis diskerminoma ada kesempatan tidak perlu kemoterapi. Asalkan kita yakinkan di tempat lainnya tidak ada atau bersih dengan cara apa? Resurgery kita. Kalau kita pasiennya, dok saya tidak mau operasi, bingung kita. Kenapa? Kalau kita hanya observasi saja, berjudi kita. Ya kalau memang benar-benar dia itu negatif, tidak ada mikrometastasis di tempat lain gitu kan itunya. Kenapa? Diskerminoma punya kekhasan tiga di antara sel yang lain. Bilateralitasnya tinggi, insiden limfonodnya lebih tinggi dari sel yang lain, dan radiosensitif. Jadi itu kenapa pentingnya penentuan stadium akurat sangat diperlukan pada stadium dini. Ya, fertility-nya bagus ya. Jadi kemoterapi itu tidak menghilangkan fungsi fertilitas. Beda dengan radioterapi. Orang di radioterapi di pelvis pasti fertilitasnya zero, pasti zero. Nggak ada orang radioterapi masih bisa hamil, nggak ada. Kalau radioterapi di pelvis ya intinya. Beda dengan kemoterapi, fertility rate-nya masih cukup tinggi ya. Kira-kira begitu. Jadi message-nya adalah pada usia muda sekonservatif mungkin karena biasanya jenis sel biasanya highly chemosensitif. Bahkan stadium 3, stadium 4 ada di liver pun masih diperkenankan konservatif. Angkat satu ovarium yang di liver direseksi dan kemoterapi karena sangat kemosensitif. Demikian Dr. Pujo, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi intinya bahwa surgical staging itu penting sekali ya. Ini nanti mungkin terkait dengan pertanyaan Dr. Indi. Ini Dr. Indi ini nanya, ya kalau endometriosis itu disarankan tidak dioperasi itu ya mestinya ya apa seperti itu ya. Kalaupun yang operasi itu adalah teman-teman memang risiko kalau tidak hati-hati memang ya malah merusak segala macam. Tetapi untuk bidang kanker katakanlah curiga ke tumor ovarium kita belum tahu. Apakah mungkin dibuka oleh teman-teman SPOG? Ini saya kira.
saya kira sudah cukup jelas tadi ya. Barangkali yang penting adalah eh, penjelasan ya ke pasien bahwa ini nanti seperti ini. Kalau gambarannya seperti ini, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Bahkan kalau perlu diajak ya, pasiennya diajak masuk ke dalam. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Dokter Indi tentang ini, termasuk peran PRP pada kanker ovarium stadium usia muda ini. Silakan Dokter Brahman atau Dokter Indrayul. Mau Dr. Indra? Terima kasih, Dr. Pujo, Dr. Brahmana. Ya, kalau untuk pada pasien coklat yang belum punya anak, ya mungkin ada banyak pertimbangan ya, sehingga kita khususkan bagaimana. Terus kemudian untuk kanker ovarium pada usia muda bagaimana. Tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Brahmana bahwa penentuan stadium yang akurat pada operasi itu sangat diperlukan. Tetapi tadi kita butuhkan untuk diskusi ya. Dalam hal ini jangan sampai tindakan kita itu bermaksud menolong, tetapi akhirnya berbuah tuntutan ya. Diskusi di awal itu kita perlukan. Kita jujur aja bahwa di rumah sakit ini tidak ada fasilitas misalkan frozen section. Jadi nanti kalau operasi saya hanya ambil terus kemudian satu ovariumnya kita kerjakan biopsi daerah yang kita curigai. Tetapi apabila didapatkan keganasan ya tetap harus dirujuk. Nah, dirujuk itu pun nanti mohon maaf, di tempat kita pasti kita minta laporan operasi, minta hasil PA ulangan, dan kita pertimbangkan untuk dilakukan optimalisasi pembedahan. Kenapa diperlukan optimalisasi pembedahan? Karena penentuan stadium yang akurat tadi itu sangat perlu. Ya, apakah pasien nanti butuh kemo atau hanya di follow up saja atau harus dilanjutkan bagaimana itu sangat menentukan. Sehingga kalau semisal maaf dirujuk terus kemudian eh, di tempat kita dibuka lagi terus SPOK sebelumnya marah-marah loh kok dioperasi lagi atau mungkin pasiennya marah-marah seperti itu kan itu harus kita diskusikan. Oh, lah memang sudah dikasih tahu dari awal di sini nggak ada fasilitas seperti ini dia memaksa di sini ya monggo cuman kan memang resikonya memang kita harus kerjakan operasi ulangan supaya kepentingannya itu adalah yang terbaik untuk pasiennya, bukan untuk dokternya. Jadi kita harus diskusi di awal bahwa untuk kepentingan anak ibu, untuk kepentingan ibu mungkin yang masih mbaknya yang masih muda tadi, step saya langkah-langkahnya demikian ya. Semuanya kita kembalikan ke pilihan ke pasiennya. Intinya menurut saya ya jangan sampai apa yang kita kerjakan bermaksud menolong itu berbuah sebuah tuntutan. Loh, saya kok jadi undertreatment ya dikerjakan di sini dan sebagainya. Kita aja dokter, terima kasih. Kalau untuk PRP Baik, butuh penelitian lebih lanjut ya, karena seperti kita ketahui plasma rich platelet itu memang digunakan ya untuk biasanya reduce dan sebagainya. Tapi kalau untuk di ovarium mungkin kita butuh lebih lanjut ya mungkin yang pasiennya penelitian lebih lanjut AMH-nya rendah disuntik PRP terus kemudian AMH-nya naik atau gimana lagi monggo kita aja dokter terima kasih belum established ya, Dokter Indrayul ya. ya dokter. Oke, oke. Ya, ya. Baik, Dokter Brahmana, silakan Dokter Brahmana mungkin. Oke. Fertility preservation ya. Sampai sekarang fertility preservation, apapun bentuknya ya, mau diambil jaringan ovariumnya, kemudian dibekukan, atau ovumnya kemudian dibekukan, fertility preservation pada kanker ovarium, baik pasien sudah kanker maupun survivornya, itu debatable. Jadi belum pernah menjadi guideline, benar-benar menjadi guideline. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sampai task force yang terakhir Asian Society Gynecology Oncology juga debatable, belum menjadi as a routine begitu ya. Masalah PRP juga belum menjadi guideline. Tetapi tidak usah masalah, fertility rate-nya quite high. Jadi artinya kemoterapi itu tidak membunuh ovarium yang tersisa. Fertility rate-nya masih cukup tinggi pada stem cell yang kemudian diberikan kemoterapi. Kemoterapinya jenisnya PEB, bukan paclitaxel carboplatin. Sehingga dianggap itu fertility-nya masih cukup quite well. Jadi jawabannya singkat, belum menjadi guideline, Dokter Pujo ya. Jadi kalau misalnya mau additional treatment, tetapi semua additional treatment yang ditawarkan itu harus inform consent loh zaman sekarang ke pasien itu. Bahwa itu adalah in trial
belum menjadi guideline dan lain-lain. Kalau pasien decisionnya oke, ya that's oke tanda tangan begitu ya. Jangan karena pasien sekarang itu pintar-pintar begitu ya. Jadi kalau yang belum guideline harus inform consent. Demikian Dr. Pujo, terima kasih. Harus buka chat GPT juga ya, Dokter Pramana ya. Dan tapi ChatGPT harus hati-hati udah dikonfirmasi. Rasanya buka chat GPT. Pertanyaan berikutnya, ini rasanya dua orang ini harus dapat penghargaan, nih, Dokter Pramana. Dokter Indi dan Dokter Narotama ini. Pertanyaan dari Dokter Arya, apakah pasien muda dengan kanker ovarium yang belum punya anak disarankan bayi tabung terlebih dahulu? Rasanya kok berlebihan ya. Tadi kalau lihat fertilitasnya jauh lebih bagus ya. Kemudian ini juga menarik. Ada nggak screening atau deteksi dini ya? Kalau kita lihat epitel, mungkin ada BRCA1, 2, pada yang demikian itu mungkin probabilitasnya meningkat untuk terjadinya kanker. Nah, pada yang usia muda, yang non-epitel ini apakah ada hal-hal semacam itu? Atau genetic inheritance-nya juga cukup tinggi? Silakan, Dr. Permana. Oke, jadi untuk yang saya sekalian ditanya, sekaligus juga kita kan sharing wawasan gitu ya. Jadi secara umum belum ada screening kanker ovarium yang established ya. Yang kedua, kalau secara genetik begini, peran genetik pada kanker ovarium kira-kira 15%. Ada penelitian mengatakan 10%, ada penelitian mengatakan 20%. Tapi apapun penelitian, porsi terbesar tidak berurusan dengan gen yang diwariskan ya. Artinya begini, kalau kita memeriksa itu kita harus dengan sadar kalau misalnya pemeriksaannya ada, germline diambil darah untuk yang si ovarium pada bukan usia muda ya in general ya, untuk tipe epitel itu dicek ada BRCA mutation atau enggak, mutasi BRCA atau enggak. Kalau mutasi BRCA1 terdeteksi, maka kalau ada 100 orang, kira-kira 40 orang, itu akan terjadi kanker ovarium kalau diikuti sampai umur 70 tahun. Penelitiannya demikian. Kalau BRCA2 mutation, kira-kira 10 orang dari 100 orang kalau diikuti sampai umur 70 akan terjadi kanker ovarium. Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada BRCA mutation, apakah saya bebas dari kanker ovarium? Tidak. Kenapa? Orang peran genetik yang diwariskan itu hanya kira-kira 10-15%, artinya yang 85% tidak ada urusan dengan genetik yang diwariskan. Artinya mutasinya bisa terjadi setelah itu, begitu ya. Jadi itulah kesulitan kenapa sampai sekarang tidak ada yang established. Maka pemeriksaan testing untuk mutasi, risk dan lain-lainnya itu tidak pada in general population begitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena peran genetik hanya kira-kira 10-15%. Kecuali kalau peran genetik itu 95%, ovarium itu karena genetik yang diwariskan, maka mungkin populasi semua akan diperiksa. Ada guideline-nya seperti itu. Nah, itu yang mendasari kira-kira demikian. Nah, yang lebih sulit lagi adalah germ cell. Germ cell itu sampai saat ini belum ada pemeriksaan apapun untuk deteksi dini anak ini kira-kira dalam usia, misalnya anak 10 tahun dicek, nanti usia 18 tahun dia akan terjadi kanker ovarium. Misalnya nggak ada, sampai sekarang tidak ada ya. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi ke depan. Makanya in clinical practice, ketika ada pasien ingin check up, hati-hati kita. Dok, saya ingin check up dok, nggak ada keluhan apa-apa mau check up. Oke, kita jelaskan, misalnya check up cervix kita dengan melakukan pap smear dan lain-lain gitu ya. Tetapi untuk ovarium kita misalnya lakukan transvaginal sonografi, kemudian kita selesai, kita di meja diskusi, pasiennya tanya, dok gimana ovarium saya dok? Ya saya bilang mengatakan demikian, saat ini normal, saya banterkan saat ininya, saya tekankan highlight saat ininya. Saat ini normal, saya tidak deteksi kelainan. Pasien yang pintar tanya, loh dok kok saat ini? Ya betul pertanyaanmu, kenapa? Lah saya nggak bisa memprediksi ke depan untuk ovarium itu. Nanti karena apa? Kalau dibilang normal saja, nggak ada kata-kata saat ini, 6 bulan lagi ada kista, komplain dia. 1 tahun lagi ada kista, komplain. 2 tahun lagi saya ovarium, komplain dia. Makanya saya highlight, saat ini normal, saya tidak deteksi kelainan. Tapi saya tidak bisa mendeteksi ke depan. Itulah khasnya ovarium. Mungkin begitu tipsnya. Terima kasih banyak, Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Pramana. Dokter Indrayul mungkin menambahi, perlu nggak untuk bayi tabung itu tadi pertanyaannya Dokter Aryan. Kalau
usia muda kena kanker ovarium, belum punya anak, bayi tabung, ya saya setuju dengan pendapat Dokter Pujo bahwa itu terlalu berlebihan. Seperti kita ketahui kalau kita IVF kan ya harus butuh pasangan ya, pasangan resmi Dokter Arya. Kecuali kalau segera dinikahkan gitu ya, terus monggo bayi tabung dulu. Ya. Tapi kan ini juga bisa bahasanya eh, kita berpacu dengan penyakitnya seperti itu. Jadi mungkin kalau dia belum punya pasangan, yang lebih kita ideal kerjakan itu ya adalah ovumnya di 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 freezer ya, apa di frozen ya istilahnya disiapkan nanti sebelum dia terpapar kemoterapi dan sebagainya. Kalau dia sudah punya calon maka bisa dikerjakan bayi tabung seperti itu. Tetapi kalau ovarium yang satunya itu masih kita kerjakan rencana konservatif, ovarium satunya masih bagus, masih ada apa namanya eh, sel telurnya. Jadi kita berharap hamil normal pun juga masih masih bisa seperti itu Dokter Punjo. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, ini langganan juga ini saya kira. Dr. Wahyu Widoyoko, Sidoarjo ini. Saya kira menarik pertanyaannya. Jadi ya mayoritas yang ikut ini tentunya teman-teman dokter SPOG umum atau yang konsultan yang lainnya ya. Saya kira pertanyaannya jadi penting kalau ada kista, terus sudah punya anak, terus sikap kita bagaimana? Apakah oh sana cukup wis diangkat KB atau masih ada kesempatan ini masalahnya belum tahu pasti. Sebetulnya juga ada kisi-kisinya ya, bagaimana kita memperkirakan ini kemungkinan jinak atau ganas dan sebagainya. Saya kira dari diagnostik bisa diketahui. Silakan Dokter Brahmana, pertanyaan dari Dokter Wahyu Widoyoko. Oke, oke, ya, ya. Oke, kita diskusi ya, kita diskusi. Ini personal, personal pembagian saya tentang kista ovarium, kista ovarium. Saya selalu berdiskusi misalnya dengan koas. Coba kalau saya minta kista ovarium itu dibagi menjadi tiga begitu ya. Tiga, saya bilang tiga. Saya bilang kalau dibagi menjadi tiga, kira-kira pembagiannya seperti apa gitu ya. Banyak diskusi itu, plasma cell, diskarminoma, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga mengembangkan agar mereka juga mempunyai insight ya. Kalau saya pribadi, saya kista ovarium dibagi menjadi tiga. Kista ovarium jinak dan bisa hilang sendiri. Apa itu? Ya kista fungsional. Kista korpus lutein ya dan lain-lain kista fungsional. Satu lagi kista ovarium jinak tidak bisa hilang sendiri. Apa itu? Ya kista dermoid ya. Kemudian kista endometriosis, kemudian cis adenoma dan lain-lain. Kista ovarium jinak bisa hilang sendiri, kista ovarium jinak tidak bisa hilang sendiri, dan kista ovarium curiga ganas. Ya tiga itu memang. Tidak ada di luar tiga itu. Itu pembagian saya kan tidak ada di luar tiga itu. Nah, kalau kista ovarium jinak dan bisa hilang sendiri ya kita tidak usah berpikir lah. Kita punya USG, kita bisa melihat ini kira-kira kista fungsional atau tidak begitu ya. Kecuali hati-hati kista fungsional yang hemoragis ya, sometimes sekat-sekat tapi kan sekat-sekatnya halus gitu ya. Yang kedua, kista ovarium jinak dan tidak bisa hilang sendiri ya. Macam-macam ini wujudnya. Ada yang bisa menyerupai ganas. Contohnya apa? Kista coklat yang bersepta ya, ada septanya, kemudian ada mulal nodulnya begitu, pemadatan begitu ya. Itu jangan sometimes kita bisa mengira itu ganas. Data di kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo saja ini masih belum officially ya. Kemarin kita diskusi, hampir 40% itu dari 40% itu yang keliru-keliru, arti bukan keliru ya dalam artian preoperatively malignant ternyata benign itu 40%-nya kista endometriosis ya. Itu kira-kira begitu ya. Itu belum publish itu ya, masih initial collecting data ya. Nah, yang ketiga kista ovarium curiga ganas. Nah, kalau kista ovarium curiga ganas mungkin memang kalau di luar negeri itu langsung centralized memang. Kenapa centralized? Kalau jinak dia itu mendapatkan staging yang akurat untuk menentukan perlu ajuvan atau tidak. Kalau ganas, kemungkinan mencapai R0, residunya 0, jauh lebih besar. Karena prognosisnya akan jauh lebih baik. Contoh, kanker ovarium, lengket di usus, infiltrasi di usus, misalnya sepanjang 5 cm. Itu kalau dikerjakan di suatu center, di mana lengkap, fundingnya lengkap, experience-nya lengkap, fasilitasnya lengkap, maka mencapai R0-nya lebih tinggi.
Kenapa? Angkat ovariumnya kanan kiri, angkat uterusnya, reseksi bowelnya, dilakukan low anterior resection sampai sisanya sedikit, itu memungkinkan semuanya itu. Nempel di liver, angkat livernya. Kenapa? Karena kalau R-nya 0, maksudnya residu grossnya 0, prognosisnya membaik. Itu kalau advanced stage ovarian cancer. Jadi tergantung tempat memang prognosisnya. Maka kalau di luar negeri centralized. Lah di kita bagaimana? Kalau ndelalah durante operasinya ternyata malignan, bagaimana? Nah, dikatakan di situ di Inggris utamanya dikerjakan di rumah sakit misalnya jinak, tetapi kita ternyata menjadi ganas, itu dengan mudah kita bisa memanggil sejawat kita yang onkologi. Dikatakan demikian. Tapi rasanya kan nanti center-center rumah sakit tipe B pun juga akan ada onkologinya begitu ya. Jadi kira-kira kalau saya keliru, tidak apa-apa. Kalau ragu-ragu, konservatif saja. Konservatif ya angkat ovarium kanan kiri. Kalau ternyata malignan, serahkan saja urusannya rumah sakit tipe A karena kompleks itu ya, kompleks biayanya, kompleks pemikirannya, effortnya dan lain-lain. Demikian Dokter Pujo, mungkin Dokter Indra nambahin. Baik, silakan Dokter Indra barangkali mau nambahin. Nggih, terima kasih Dr. Pujo. Tadi seperti yang sudah saya paparkan tadi, memang ada beberapa adnexal mass yang diindikasikan untuk operasi, di mana apabila ovarian cyst-nya itu lebih dari 5 cm, diobservasi 2 bulan tidak regresi, ada bagian yang solid, ada bagian yang papil, diameternya atau yang adnexal mass-nya di atas 10 cm, dan ada acid test seperti itu. Memang idealnya kita kerjakan dari awal itu sudah jelas, misalkan ada tumor markernya, kita lihat risk malignancy indeksnya bagaimana. Apabila lebih muncul kecurigaan ke arah ganasnya lebih besar, maka kalau misalkan dirujuk ya boleh, kalau dikerjakan sendiri, tadi seperti kata Dokter Pahmana, intinya adalah ya KIE-nya, terus kemudian dikerjakan sesuai dengan tindakan yang tepat. Misalkan kita melakukan unilateral salpingo-ovarectomy, jadi jangan dikerjakan yang lebih lebih berat terlebih dahulu. Seperti itu, dokter. Oke, ya intinya ya penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kadang-kadang memang wis, ini pasien sudah lama pasiennya dokter Yoyo mau saya kok ingin dioperasi dokter Yoyo saja ya nggak apa-apa sebetulnya ya. Tetapi ya kita jujur kita sampaikan bahwa kalau ternyata itu ganas dan mungkin sudah kemana-mana ya terpaksa harus saya rujuk dan ada kemungkinan nanti di center yang lengkap itu akan dilakukan dievaluasi ulang, dibuka ulang atau di kemo dan sebagainya. Jadi kalau penjelasannya sudah jelas gitu rasanya kok nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Apalagi di era BPJS ini ya rotor ruwet. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Prita ya. Kista ovarium jinak sudah dioperasi, apakah meningkatkan risiko keganasan ovarium di kemudian hari? Bagaimana peran genetik pada kanker ovarium? Tadi sudah dijelaskan Dokter Pramana. Monggo diulang Dokter Pramana. Oke, oke. Ya pertanyaan menarik ya. Pertanyaan menarik maksudnya Dokter Prita agak berbeda begini. Kalau seseorang itu ternyata sudah kena kanker ovarium, katakan konservatif surgery ya, angkat satu ovariumnya. Bagaimana risknya untuk ke depan ovarium satunya terkena, begitu kan? Mungkin pertanyaannya demikian ya. Eh, Risknya mungkin tidak banyak berubah untuk ovarium yang kontralateral itu sendiri. Tetapi kalau muncul benjolan, saya ngomong benjolan ya, karena kan mungkin saja itu suatu recurrency, ya pasti akan lebih tinggi dibanding orang yang populasi normal ya. Nah, kalau tanya peran genetik tadi itu 10-15% pada kanker ovarium itu peran genetik ya. Ada yang melaporkan mungkin 20%, tetapi yang sebagian besar tidak ada urusan sama genetik. Itulah sulit-sulitnya tes genetik itu. Tes genetik BRCA itu kalau hasilnya positif kita bisa menjelaskan, oh ini ada risiko, mungkin kalau masih ada fertility risk kita berikan pil KB. Menurut American College, pemberian pil KB pada yang BRCA mutation menurunkan risiko sampai 65%. Demikian. Tetapi kalau hasilnya negatif, bukan berarti bebas dari kanker ovarium. Ya, itu yang harus penjelasannya kita jelaskan betul-betul ya. Demikian dari saya, Dokter Pujo. Ya, Ya, ya. makasih. Kalau sharing pengalaman endometriosis hati-hati ya meskipun itu endometriosis tapi potensi ke arah keganasan juga ada.
Jadi saya punya nggak banyak sih, 1 pasien atau 2 pasien ternyata berkembang menjadi CA endometrium. Kemudian yang kedua, pembacaan patologi saya kira juga eh, betul-betul harus jeli ya. Kadang-kadang ya masih belum terstandar dengan bagus ya seperti di luar negeri. Barangkali mungkin bisa saja ternyata tadinya jinak, kemudian ternyata belakangan hari kok muncul lagi tumor besar, ternyata mengarah ke ganas. Kita mungkin juga ada masalah dengan pemeriksaan patologinya, apalagi kalau itu sebelumnya. Ini sharing aja mungkin. Baik, ada pertanyaan lagi ini dari tanpa nama ya. Ya, dilakukan TH besok ya, usia muda, ya mungkin ya di bawah usia menopause. Kemudian bagaimana terkait tata laksana hormonal replacement terapi pada kasus-kasus tersebut? Dokter Indrayul, monggo Dokter Indra. Oke, terima kasih Dr. Pujo. Seperti kita ketahui bahwa HRT itu memberikan manfaat ya, di mana dia bisa mengurangi gejala menopause dan kemungkinan juga untuk meningkatkan kualitas hidup dari si pasien ini yang usianya masih muda. Tapi kita harus ingat bahwa hormon replacement terapi ini ya kita memberikan terapi hormon. Dalam hal ini kita harus lihat dulu jenis HRT-nya apa, dosisnya yang tepat bagaimana, dan juga pemantauan yang ketat. Karena kita ketahui apabila kita memberikan HRT, dalam hal ini pasien ini sudah diangkat kandungannya, misalkan itu mengandung estrogen only, kita harus waspada terhadap breast-nya. Sehingga apabila pasien itu diberikan dengan HRT, kita harus juga sebagai dokter menganjurkan untuk dia secara rutin melakukan mamografi. Apabila didapatkan riwayat masalah di tumor di payudara dan sebagainya, sebaiknya kita tidak berikan HRT. Karena ini akan menjadi eh, pedang bermata dua ya, karena satu sisi kita ingin memberikan terapi tambahan supaya quality of life-nya bagus, menurunkan gejala menopause, mengurangi gejala menopause-nya, tetapi resiko dia untuk breast cancer itu akan meningkat. Seperti itu, Dok. Barangkali agak sedikit berbeda ya Dokter Indrayul. Kalau breast cancer jelas memang kontraindikasi ya untuk hormonal. Tetapi kalau ovarian cancer itu kira-kira apakah kita melihat ovariannya ya, bukan breastnya. Jadi katakanlah kalau dikasih ini sudah komplit respon, kemudian dikasih hormonal terapi, itu apakah bisa berisiko membangkitkan kembali sel ovariumnya ya, bukan terhadap breast cancer. Kira-kira bagaimana, Dr. Indrayul? Kalau untuk resiko HRT terhadap resiko rekurensi dari kanker ovarium, memang dikatakan ada kemungkinan ke arah sana meningkat, dokter. Tetapi dikatakan belum ada bukti yang konsisten. Tetapi seperti kita ketahui, hormon yang dimasukkan tadi itu bisa, bahasanya ada reseptor hormon di breast sehingga bisa memicu. Jadi memang betul-betul juga harus Dari harus sisi lain ya terhadap breast ya. ya, ya. Jadi di breast dia memicu juga seperti itu, Dok. Sehingga kalau semisal akhirnya kita berikan HRT tetapi dia ada masalah Tapi di, kalau belum terbukti ada breast cancer kan nggak masalah mestinya. kita sebagai dokter harus menyarankan walaupun kita memberikan HRT tapi kita menyarankan untuk setahun sekali melakukan mamografi. Seperti itu, Dok. Dokter Brahmana ada pandangan mungkin, karena tadi disampaikan juga dan saya sering juga menyampaikan ke pasien, pemakaian oral kontrasepsi itu ya semacam protektif ya, oral kontrasepsi ya. Kita tahu ya mirip-mirip dengan HRT ya, isinya ya mirip-mirip. Nah sekarang terkait sudah CA, usia muda katakanlah 35 tahun diangkat semuanya, sudah komplit respon, dia mengeluh menopause syndrome yang berlebihan. Kemudian bagaimana terapi HRT kira-kira pada pasien tersebut? Silakan Dokter Brahmana. Oke, terima kasih ya. Jadi begini ya, paling ini mungkin untuk kita semua ya. Kalau pagi-pagi begitu ya, saya males baca yang berat-berat itu.
kita buka saja webnya itu American Cancer Society ya, American Cancer Society. Saya salut sebetulnya dengan Amerika yang namanya superpower ya memang ya, termasuk dalam dunia medis ya. Itu selalu webnya itu society-nya very updated. Kalau kita lihat dari American Cancer Society, dikatakan di situ safe pemberian HRT pada pasien kanker ovarium. Bahkan memperpanjang usia, dikatakan demikian. Kalau kita lihat pada Cochrane Study, Cochrane itu adalah suatu studi di mana dia meneliti dari semua penelitian-penelitian yang sudah publish. That's Cochrane itu, sangat reputable untuk itu. Cochrane juga menyatakan bahwa HRT safe untuk pasien survivor kanker ovarium. Dalam artian safe itu untuk kanker ovariumnya itu sendiri ya. Tetapi kalau untuk kanker payudaranya dan lain-lain, ya itu berlaku juga risk untuk kanker payudara ya. Jadi artinya memang bisa diberikan pada perempuan dengan kanker ovarium yang sudah diangkat BSO, TAH, BSO dan lain-lain yang dengan menopausal syndrome kita berikan hormon replacement terapi. Monggo saja karena safe menurut American Cancer Society dan lain-lain. Terima kasih, Mas Dr. Pujo. Baik, terima kasih, Dr. Ramana. Belum ada yang raise hand juga. Saya ingin bertanya, yang mungkin untuk teman-teman ya. Sekarang ini kan banyak sekali. Kadang-kadang pasien datang, dok, saya ada kista. Terus saya lihat dia membawa USG. Karena USG sekarang ini kan luar biasa. Tajam sekali. Kemudian ya kadang-kadang menakutkan. Ya nggak tahu bisnis ketakutan juga ini sekarang ini. Jadi kista 1,9 cm udah kebingungan pasiennya. Nah kalau kista di atas ya kalau itu folikel persisten saya kira mungkin nggak akan lebih dari 3 cm ya. Barangkali kalau lebih dari 3 cm, kalau saya coba saya kasih oral kontrasepsi dulu, mungkin 1 atau 2 cycle sambil kita lihat. Dan diberi kesempatan pasiennya, ditenangkan pasiennya supaya nggak tergopoh-gopoh. Mungkin kalau saya khawatirnya memang ada yang berlebihan, langsung, oh ini harus laparoskopi, diambil. Kadang-kadang apakah itu benar ataukah berlebihan, saya kira. Dan sebetulnya kita harus jujur ya menjelaskan. Dan kita harus update terus apakah kiste yang sebesar itu memang harus dilakukan operasi. Kalau saya coba dengan pemberian oral kontrasepsi, kalau hilang bahkan mengecil atau bahkan menghilang, itu ya bagus saya kira, kalau perlu ya diteruskan kontrasepsinya. Apalagi yang paling penting juga adalah keluhan. Keluhan nyeri itu, saya kalau ada pas tumor dengan keluhan nyeri seneng ya, pasti ini bukan kanker. Nggak ada kanker itu diawali dengan keluhan nyeri. Ya. Kalau nyeri itu pasti bukan kanker. Jadi kalau sudah nyeri itu pasti sudah stadiumnya sudah nggak karu-karuan. Nah, susahnya orang Indonesia ini datang ke kita itu kalau sudah nyeri, sudah loro, terutama si aservik. Ya. Jadi kalau cuma perdarahan biasa dianggap ecek-ecek. Ya. Nah, terkait dengan tadi, kira-kira bagaimana Dr. Pramana? Kasih coba dulu dengan oral kontrasepsi. Kalau saya selalu bilang juga, kalau ini kanker, dikasih obat apapun nggak akan bisa sembuh. Nggak sembuh itu artinya apa? Artinya pasti terus membesar, lebih besar, atau ya paling apes menetap. Tetapi pasti lebih besar kalau itu kanker. Tapi kalau kadang-kadang kan kita menghadapi pasien yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Kira-kira bagaimana komentarnya? Pemberian oral kontrasepsi pada kiste-kiste yang ya jelas dari USG jelas nggak mengarah ke suatu keganasan, tetapi agak ukurannya agak katakanlah di atas 3 cm atau 5 cm lebih. Silakan Dr. Pramana. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi itu ada publikasi terbaru itu tahun 2023 ya. Coba nanti yang di grup mungkin saya share ya. Jadi pemberian pil KB kontrasepsi pada kista, mungkin kategori pribadi saya tadi dulu ya, kista fungsional atau kista jinak tidak bisa hilang sendiri dan kista jinak bisa hilang sendiri. Jadi utamanya pada kista jinak yang tidak bisa hilang sendiri itu tidak bermanfaat pemberian pil KB.
pada kista fungsional, kista jinak yang bisa hilang sendiri pun juga ternyata juga tidak mempercepat disappearing dari kistanya. Jadi intinya pil KB itu bukan suatu treatment. Beda cerita kalau kista endometriosis ya, beda cerita. Kalau kista endometriosis itu different story itu ya. Ini kan kista secara umum ya, kista simple lah, kista yang non endometriosis. Kalau kista endometriosis jelas ada panduannya ke pemberian pil KB dan lain-lain, tetapi bukan untuk menghilangkan, tetapi bukan untuk cure, tetapi to control atau to maintain ya, begitu ya. Jadi kira-kira demikian dari Dr. Pujo. Baik, ya. Terima kasih Dr. Pramana. Dr. Indrayal mungkin langsung aja ini karena sudah waktunya sudah habis ini. Jadi home message Dr. Indrayal, silakan untuk kanker ovarium usia muda ini. Ya, terima kasih dokter. Memang tadi untuk screening kanker ovarium itu kan belum ada. Sehingga deteksi dini itu pun agak sulit sehingga ketemunya stadium lanjut. Sehingga harapan kita kita mensosialisasi tentang 6 faktor risiko. Bukan bisnis ketakutan sih. Cuman membuat wanita itu lebih waspada supaya dia tidak datang terlambat. Karena seperti kita ketahui kalau tadi 4 gejalanya itu kan tidak terlalu jelas dok ya, mulai dari perut penuh, sering kencing, seperti itu. Sehingga dia harus Biasanya datangnya ke penyakit dalam. ya betul, ke penyakit dalam atau ke dokter umum. Sehingga pada wanita-wanita tadi yang seperti dokter Prita tanyakan dengan riwayat pernah kena kista atau punya endometriosis, yang nggak ada salahnya sih misalkan kita 6 bulan sekali check up ke dokter untuk ngecek kistanya. Bukan bisnis ketakutan, tapi kita mungkin jadi lebih waspada. Atau mungkin wanita-wanita dengan keluarganya yang pernah kena breast cancer atau ovarian cancer juga dia harus lebih waspada. Atau dengan mempunyai mutasi BRCA1 dan 2 juga harus lebih waspada seperti itu dok. Jadi kita menyadarkan, bukan menakuti, bahwa wanita dengan risiko yang lebih tinggi tadi, termasuk usianya yang lebih tua, paritasnya, terus kemudian gaya hidupnya yang tidak sehat itu harus dimotivasi untuk bahasanya rutin melakukan pemeriksaan supaya tidak sampai terlambat. Jadi saya sekian itu aja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Pramana ada Oke, message-nya adalah ketika kita menjumpai kista ovarium curiga ganas pada usia muda. Nah, tadi mudanya itu Dr. Pujo tanya, dianggap aja lah 30 tahun, kurang dari 30 tahun, maka mindset kita pertama adalah germ cell ovarian cancer. Mindset kedua adalah sekonservatif mungkin. Mindset ketiga adalah bisa curable. Mindset keempat, fertility rate-nya baik. Demikian Dr. Pujo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, jadi saya kira kuncinya di penjelasan sejelas-jelasnya, anamnesis luas-luasnya termasuk keluarga, kemudian konservatif, pikirkan dulu. Tadi Dr. Pramana sampai menyebutkan 5 kali konservatif. Kemudian yang lainnya adalah pikirkan juga masalah kedepannya bagaimana, termasuk fertilitas dari pasien tersebut. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Pramana, Dr. Indrayul, kemudian teman-teman yang tetap aktif mengikuti acara ini, hampir 100 orang. Ya. Baik, saya akhiri, saya kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dr. Pujo, Dr. Pramana, Dr. Indrayul. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah terjawab. Jadi insya Allah akan berikan wacana baru bagi mungkin sehat semuanya untuk penanganan kanker ovarium pada usia muda. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi seperti biasa pukul 10 hingga pukul 11 hari Rabu minggu depan untuk tanya apa saja seri berikutnya itu ke 216. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Pramana, Dr. Indrayul. Terima kasih Dr. Seto. International. Symposio. Of Adderant Placenta. Focusing on placenta acreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025.
ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta 2025.